saya turun dari pos 6 ke pos 3. Itu posisi kan kaki sakit Mas. Waduh. Saya ya agak lari-lari kecil lah. Itu kan yang naik juga banyak. Soalnya kan hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tokyo Jawa. Dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh manusia yang luar biasa. Ini dia Karmoin Ogawa, atau bisa dicek di IG-nya Karmoin.Ogawa atau Karmoin Ogawa. Karmoin Ogawa, pokoknya cari aja Karmoin Ogawa. Dia adalah salah satu konten kreator yang ini suhu saya juga ini. Ini inspirasi saya juga membuat video-video yang asik banget ini. Pokoknya Karmoin ini masternya. Dan gimana? Sehat Mas Karmoin? Alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin agak drop dikit ya. Tapi sehat ya. Alhamdulillah, harus sehat. Dan mungkin boleh perkenalan dulu Mas Karmoin. Oh ya, perkenalkan, nama saya Karmoin Ogawa. Untuk apa namanya? Untuk nama asli ya skip aja lah. Pokoknya Karmoin gitu. Iya. Oke, kesibukannya apa nih sekarang Mas? Ya, kesibukan biasa ngonten untuk reels Instagram ya. Itu biasanya kan kalau nggak seminggu sekali ya seminggu 2 kali. Sementara kan masih lokalan lah, masih sekitaran Batang Pekalongan. Ya yang paling jauh palingan ke Banjarnegara sama Wonosobo gitu. Dan jobnya Mas Karmoin ini melimpah ruah pokoknya. Ini salah satu pokoknya suhu saya, master saya tentang di dunia per konten kreatoran. Dan di samping reel Instagram tadi, Mas Karmoin juga menerima job-job pengeditan atau video-video juga Mas ya? Oh iya, kalau video itu palingan cuma ngedit punyanya biro wisata. Kayak company profile gitu ya. Terus ya kesibukan lain kayak ngeblog ya, kadang ya kayak gini bikin konten video YouTube gitu. Nah, cuma kan juga masih receh nggak kayak mas ini. Padahal saya terinspirasi dari Karmoin juga loh. Kalau YouTube-nya apa Mas namanya Mas? YouTube-nya Jungle ID. Jungle ID. Jungle pasti ID. Ya. Sebenarnya kalau misalkan mungkin bahasa kerennya jungle itu kan hutan ya. Iya. Di hutan ID, hutan di Indonesia dulu gitu. Inspirasinya itu ya itu rencananya itu mau bikin konten di hutan-hutan. Cuma kok kayaknya wah perlu effort yang luar biasa kayak gini itu loh. Jadinya ya yang gampang aja lah. Dulunya kan kontennya tentang masak-memasak. Soalnya kan dulu istri suka masak. Kemudian kan saya kontenin. Ya berhubung semakin kesini kok semakin sibuk. Ya akhirnya banting setir lah jadi konten tutorial bank sama smartphone gitu. Kadang ya unboxing, kadang ya apa gitulah. Tapi di Mas Karmoin juga secara nggak langsung menjual smartphone juga ya? Oh iya, kebetulan ya dikit-dikit jual lah. Di mana tuh Mas jualnya Mas? Di Shopee sama Tokopedia. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang pengen nyari smartphone yang asik biar nanti videonya keren-keren kayak Mas Karmoin, bisa cek di Shopee-nya juga, di Tokopedia juga ada Mas ya. Dan kembali ke topik lagi. Karena kita ceritanya ini kan podcast adventure ya, bahasa kerennya podcast adventure atau ngobrol, sebenarnya lebih ngobrol pengalaman atau perjalanan kita, pengalaman Mas Karmoin yang tak terlupakan atau yang udah dilupakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang dilupakan ya nggak bisa diceritain di sini ya. Dan mungkin Mas Karmoin ini akan cerita pengalaman atau perjalanan di mana nih ceritanya nih? Ini mau cerita di gunung itu Gunung Slamet tahun 2017. 2007 udah lama ya. Itu kalau bisa dibilang itu ya pendakian paling apes di Gunung Slamet itu. Ya apesnya bukan berarti hal-hal cuma kan dari perjalanan mau berangkat sampai pulang itu kok waduh gimana gitu. Banyak drama, banyak drama sih, cuma drama doang, bukan yang horor-horor. Mungkin ayo Mas lanjut Mas. Kita jadi harus jadi pendengar nih ya. Jadi kan tahun 2017 itu saya berangkat ke Gunung Slamet itu kan 2 orang ya. Saya sama teman saya namanya Budi, anak Sengon juga. Jadi kan habis Jumatan itu hari Jumat ya pastinya ya. Hari Jumat itu Jumatan di Pekalongan. Ya, terus kan sekitar jam 1 berangkat. Ya. Di tengah perjalanan itu ternyata hujan Mas, hujan lebat. Ya, saya kan langsung pakai itu Mas, pakai sepatu kan. Dari rumah langsung pakai sepatu. Nah, masalahnya
sepatu itu udah lama nggak dipakai mas. Nah langsung lah solnya jebol. Waduh. Ini sebelum melakukan pendakian jebol dulu ya. Udah jebol. Kalau nggak salah jebolnya itu mulai dari mana ya? Pokoknya Pemalang Selatan terus sampai Belik. Nah akhirnya sampai di Belik itu langsung tak buang mas sepatunya mas. Wah, pokoknya langsung buang lah. Ya kan saya nggak bawa sandal kan, ya, cuma bawa sepatu ya akhirnya berinisiatif beli sandal jepit mas. Nah itu salahnya saya tuh belinya sandal jepit mas. Nah, habis itu kan masih hujan mas, nah berangkat. Nah kebetulan teman saya itu kan bawanya KLX mas. KLX. Iya. Kan teman saya juga nggak bisa tuh kalau bawa tasnya otomatis 2 tas jadi 1 dibawa karir saya. Waduh itu kan beratnya luar biasa mas. Bener. Nah setelah hampir sampai di base camp Bambangan itu kan jalannya agak nanjak nurun itu ya. Betul. Dari situ wah kan kakinya naik turun mas. Wah bagian ini mas tungkai ini mas. Nah ini kena knalpotnya mas. Waduh otomatis langsung melupuh peliceh mas bahasa Jawanya. Cedera. Iya. Beleceh. Nah, itu kan baru sampai base campnya itu nggak kerasa. Betul. Ya kemudian kan sampai base camp kan biasa istirahat dulu, terus packing ulang. Nah, registrasi ya kan sekitar jam berapa ya habis asar gitu. Habis asar itu kan masih bingung ini mau berangkat langsung atau nanti tunggu yang lain ya. Akhirnya kan ketemulah teman dari Pekalongan 2 orang. Ya rencananya sih mau berangkat bareng ya berempat ya. Cuma kan karena mungkin ya ego dari masing-masing grup lah. Nah yang dari Pekalongan itu udah naik duluan. Oh gitu. Ya. Akhirnya mereka naik duluan. Ya. Dari sepanjang perjalanan yang awal itu ya mulai terasa mas kakinya mas. Waduh pakai sandal jepit kan nggak direkomendasikan. Betul. Ya kakinya langsung melicah merah itu mas. Wah perih banget mas. Itu kan saya nggak enak sama temennya. Wah ya udah langsung lanjut aja. Terus kan sampai perjalanan itu kan saya targetnya kalau maghrib itu berhenti langsung camp. Iya. Jadi perjalanan itu dari asar sampai jam berapa lupa itu sampai di pos 3. Pokoknya sebelum Saramanto itu pos berapa? 3 atau berapa? Pos 3. Oh benar pos 3. Sama Rantu di pos 4. Oh benar kan? Benar. Ya di situ ya normal aja, kaki juga udah mulai enak kan. Nah kebetulan yang 2 orang tadi yang temennya yang ketemu di base camp itu juga ternyata ada di sebelahnya. Kan di daerah situ gitu ya. Kan enak bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa ya jadi teman lah sampai sekarang. Ya akhirnya paginya mas, nah itu kan berangkat lagi mas. Iya, buat summit gitu ya. Iya. Nah dari pos 3, 4 dan sampai summit itu kan masih kaki masih enak mas. Nah pas turun ini agak bencana bagi saya mas. Jadi kan udah agak hujan, licin kan, waduh kaki itu berasa rasanya banget ya. Apalagi sandal jepit itu kan licinnya seperti kan, apa gitu ya. Terus dinginnya juga ya. Terus kan turun ini di puncaknya saya skip aja ya karena kan udah biasa kayaknya foto-foto dan lain sebagainya gitu paling foto-foto bikin video terus apalah. Nah pas turun itu kan ada warung kan mas ya. Di pos berapa? 7 apa 5? 6 apa 7 ya lupa ya. 6 ada apa enggak ya? Ada juga setiap pos biasanya di ada pos itu. 6 di pos 6 itu beli jajan mas. Nah ini mas yang lucu mas. Jadi kan saya beli jajan, beli semangka, nutrisari dan lain sebagainya sampai kenyang kan. Nah pas mau bayar mas, kan uangnya saya serahkan ke temennya mas yang namanya Budi tadi. Wah ternyata uangnya itu ketinggalan mas. Kan bingung mas. Sementara 2 teman yang tadi yang dari Pekalongan itu tadi turunnya bareng cuma nggak mampir, langsung turun. Kalau misalnya bareng di warung kan bisa pinjam dulu mas. Betul. Nah ini gimana ini kan nggak
itu nggak bawa uang. Posisinya ngecampnya di pos 3, barunya di bawah sini. Pos 6. Mau ngambil dulu ya mungkin. Ya mungkin Mas. Kemudian kan saya inisiatif Mas. Kan yang satu temennya kan udah capek Mas. Saya turun dari pos 6 ke pos 3. Itu posisi kan kaki sakit Mas. Waduh. Saya ya agak lari-lari kecil lah. Itu kan yang naik juga banyak. Soalnya kan hari Sabtu itu kalau nggak salah. Weekend gitu ya, ramai jadinya. Iya. Jadi saya turun, ambil di apa namanya? Di camp. Naik ke atas lagi. Waduh, itu kan bolak-balik Mas. Itu jauh loh. Oh iya. Selamat dari pos 3 sampai pos 6 itu jauh loh. Saya lari itu Mas. Turunnya lari ke bawah ya agak lari, naiknya tambah lari. Nah cuma itu kalau nggak dibayar gimana gitu loh, betul, kan nggak enak. Nggak ada yang bisa disambati lah ya, temen yang tadi yang kenal udah turun, masa kalau misalnya kita mau meninggalkan juga pasti ini siapa ini kok kayak gitu, jangan-jangan cuma modus kan gitu ya. Iya kan kalau mau misu-misu kan juga gimana kan temennya. Bener aduh. Iya akhirnya kan sekitar sampai jam berapa ya, jam 5 atau jam berapa kan turun sampai di itu di camp. Kemudian kan biasa packing. Nah gila lah Mas, pas turun itu langsung hujan. Waduh, kaki tambah, waduh semblekit Mas, waduh luar biasa. Ya itu Mas, apa ya, turun itu ya misuh-misuh Mas. Betul. Yang satu misuh saya misuh dia, pokoknya saling misuh lah pokoknya. Udah nggak karuan lah pokoknya itu ya. Semua isi hati diutarakan lah, pokoknya sifat asli keluar bener, semua. Bener. Iya, terus pas sampai bawah itu ya masih bingung, itu kan udah malam ya, posisinya kan udah habis maghrib sekitar jam 6:30 kalau nggak salah itu, sampai pos 2 atau berapa itu. Pokoknya ada percabangan, kan lampu senternya kan hampir mati Mas, sisa semalam. Itu kan waduh ini bingung ini, kesini atau kesini. Ya akhirnya nunggu orang Mas. Di atas pos 2 kalau nggak salah itu, kalau yang kiri itu ke Pulau Sari kalau nggak salah Mas, itu daerah situ. Nah itu pokoknya di situ hampir nyasar lah, akhirnya nunggu orang lewat, dan akhirnya kita ke sana. Yang ke Bambangan lagi ya. Akhirnya alhamdulillah sekitar ya jam 8 atau jam berapa lah, jam 8 malam itu sampai di base camp ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kakinya ya sakit-sakit tapi bisa sampai masih bisa, walaupun kondisinya itu apa ya, memang dari awal ini Mas Karmo ini kalau bisa dibilang mungkin kalau orang lihatnya ini keren nih, kayaknya suhu nih naik aja pakainya sendal jepit gitu ya, padahal karena kondisi. Betul, trouble dari pertama memang apa, pas berangkat sepatunya rusak ya, akhirnya ya mau nggak mau akhirnya sendal jepit. Mungkin kalau beli sepatu juga bingung belinya di mana, terus apa kondisinya juga mau disol mungkin juga udah nggak memungkinkan. Ya kan, ya itu ini juga salah satu pengalaman yang memang ya bener nggak bakal terlupakan oleh Mas Karmo, karena itu ya jadi ilmu juga, jadinya jadi ilmu. Kalau naik pakai sendal jepit itu ya nggak nyaman ya Mas, nyaman, apalagi kena knalpot yang waduh. Dan di atas turun tuh kondisi hujan pasti dinginnya luar biasa ya. Tapi ya alhamdulillah selamat sampai rumah lagi ya, sampai ini, walaupun mungkin di perjalanan namanya kita capek, namanya kita pasti apa ya, di perjalanan capek, terus apalagi kondisi cedera itu pasti ya apa ya, pasti emosional itu pasti bergejolak ya kan. Miso-miso lah intinya lah. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita juga, jadi next untuk ke depan lebih berhati-hati lagi, lebih safety first juga. Kalau misalkan mau naik gunung, mau jajan, jangan lupa duitnya jangan ketinggalan. Itu yang paling utama itu. Jangan lupa koordinasi sama temennya. Uang urunannya itu ditaruh di mana gitu. Betul, itu dia. Penting banget. Terus mungkin gimana Mas Kamen selanjutnya? Ya selanjutnya biasa kan langsung nginep lagi di base camp kan. Ya. Paginya kan langsung ke Guci Mas. Guci, main ke Guci. Nyebur langsung wah kan. Ke air hangat. Cuma kan kakinya ya agak-agak perih gimana gitu lah. Perih sahdu. Iya. Tapi masih pakai sendal jepit itu? Masih. Sampai pulang. Sendalnya di enggak di apa, museumkan atau ditaruh figura gitu? Hilang lah entah kemana. Sendalnya sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu jadi aset atau jadi peninggalan sejarah itu perlu diamankan dan perlu dilestarikan. Sendal jepit. Mereknya apa Mas? Wah lupa, Swallow atau apa ya? Skiwai. Waduh. Atau ATT dan sebagainya gitu, nyebut merek. Iya. Tapi udah kesebut tadi. Ya biarkanlah. Mungkin
ada tips atau apa namanya saran buat teman-teman untuk ya. depan? Sarannya yaitu minimal itu ya apa ya, minimal ya peralatannya proper lah. Kalau anak-anak sekarang bilangnya proper ya. Kayak sampean-sampean ini kan proper semuanya kan. Padahal ya yang anu. Kalau saya dulu kan masih ala kadarnya, makanya kan wah yang penting nanjak dulu lah gitu. Ya intinya safety tetap nomor 1 sih ya. Perlengkapan, perbekalan ya, terus pengetahuan itu sangat penting banget. Jadi buat modal perjalanan kita agar apa namanya perjalanan kita sukses dan selamat dan sampai pulang lagi. Kadang yang kita persiapkan aja kayak Mas Karmoin juga sebenarnya tadi pas berangkat juga udah persiapan sepatu dan sebagainya persiapan, cuma memang kadang yang sudah kita persiapkan aja bisa aja kendala di perjalanan. Ya namanya perjalanan pasti kadang ada aja kendala, tapi ya seenggaknya untuk next kedepannya bisa jadi pelajaran buat kita seperti itu. Dan oh iya, jangan lupa cek IG-nya Mas Karmoin, Karmoin Ogawa. Pokoknya mantap banget. Saya kalau misalkan berkunjung ke situ tuh, wih rasanya sudah merinding. Ini kontennya pokoknya luar biasa. Wow. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin apa namanya pengen dibikinkan nganu-nganuan sama Mas Karmoin, bisa nih nanti bisa cek nomor HP di bawah ini atau langsung cek aja di IG IG-nya sampai susah banget. IG aja yang gampang ya kan, bahasa Jawa kita orang Jawa ngomongnya IG-nya di Karmoin Ogawa. Langsung cek aja, itu udah pasti kelihatan pokoknya apa namanya picture-nya yang pakai topi gitu kan. Oh iya, pakai topi. Itu ya pokoknya dicek di situ. Nggak pernah saya ganti itu. Dan apa ya, videonya tuh udah langsung memanjakan mata di situ dan pokoknya asik banget. Dan kalau buat pengen belanja smartphone bisa cek juga di Shopee-nya Mas Karmoin, namanya apa Mas? Ya, nantilah bisa di nanti bisa DM di IG-nya ya. Dan cukup sekian, terima kasih banyak Mas Karmoin. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan bikin konten bareng Mas Karmoin, karena ini saya harus nyedot ilmu banyak nih dari Mas Karmoin nih gitu ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.